Kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan yang luar biasa dari hari ke hari hingga sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kekuatan yang kita miliki, bukan karena kemampuan dalam hidup kita, tapi kita tahu semua karena pimpinan daripada Roh Kudus yang menguasai dalam setiap langkah hidup kita, karena penyertaan Tuhan yang senantiasa ada buat saya dan saudara. Hingga sampai saat ini kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya.
panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami ya Tuhan Yesus datang, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Mari Bapa, sebelumnya Kau tilik setiap kehidupan kami, Kau menyucikan, menguduskan, melayakkan kehidupan kami, sehingga kedatangan kami pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, karena Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Kalau hari-hari yang kami lalui seringkali ya Tuhan Yesus mendukakan hati Engkau, tetapi Engkau Allah yang setia, dan biarlah lewat kehidupan kami nama Engkau dipuji dan dipermuliakan, karena hidup kami adalah penyembahan bagi Engkau. Hidup kami adalah Tuhan Yesus pelita yang ada di dalam dunia ini. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, mari Kau bekerja pada saat sore hari ini. Kau pakai setiap hamba pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kau pakai mereka Tuhan dengan kuasa dan urapan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus pelayanan hamba-hamba-Mu, pelayanan kami bersama umat-Mu jemaat di tempat ini boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa mengalir melimpah atas setiap kehidupan kami. Setiap beban persoalan yang kami bawa pada saat sore hari ini, apapun itu Tuhan, terlepas oleh karena kuasa-Mu, oleh karena hadirat-Mu, sehingga kami pula membawa kemenangan besar yang daripada Tuhan, karena Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Bapa, kalau kami beribadah kepada Engkau, kalau kami mencari Engkau, ada satu kuasa yang ingin mengacaukan ibadah kami, persekutuan kami. Biarlah kami satukan hati kami mau patah hancurkan segala kuasa dan melayakkan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wadai ruangan ini terlebih daripada setiap kehidupan kami, sehingga kami bebas untuk memuji nama Tuhan. Kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami bersama, kami akan memulaikan seluruh rangkaian acara ibadah kami dengan mengucap syukur di dalam satu nama yang heran, nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Bagaimana kabarnya saudaraku? Luar biasa. Meskipun ada masalah, ya, meskipun ada masalah, Tuhan tidak ada. Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Kasihnya terbukti dari hari ke hari. Tidak ada menyangka. Kalau kita merasa sukacita, pasti ada ekspresinya saudara ya. Kelihatannya masih adem ayem. Kita mau katakan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik. Dia sangat baik, bahkan teramat baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan yang kita sembah sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Dia adalah Allah yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Kita mau bersorak-sorak, kita mau bersukacita, kita mau menyatakan dan kita mau katakan bahwa Yesus dan kita adalah Allah yang baik. Haleluya.
kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu yang boleh kami alami, Yesus. Kami bersyukur buat semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kami tidak dapat berseru dan berserah kepada yang lain. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sesembahan kami, Allah yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
bagi hidup kami Tuhan. Walaupun seringkali hidup kami mengecewakan Engkau, walaupun seringkali Tuhan kami menyimpang dari jalan-Mu, Engkau sungguh terlalu baik bagi hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, sesuai dengan pujian ini Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Biarlah Tuhan, saat sore hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Kalau mungkin jalan-jalan kami mulai bengkok Tuhan, Kau luruskan jalan kami, Kau bawa hidup kami Tuhan kembali mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, benih firman-Mu Tuhan akan ditaburkan Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan ini Tuhan boleh membentuk hidup kami untuk lebih Tuhan mengenal akan Engkau, untuk lebih dekat kepadamu Tuhan, untuk Tuhan menjadi Tuhan tuntunan dan rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni hidup kami, Kau sucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan membawa kami masuk Tuhan, merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Baik song leader, singer, pemain musik Tuhan, Kau memakai hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan lebih indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lembutkan hati kami supaya Tuhan benih firman-Mu boleh Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara. Mari kita buka kitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Puji Tuhan. Kita silakan duduk. Firman Tuhan, saudara, petang hari ini saya berikan tema atau judul lahir dalam keluarga Allah. Lahir dalam keluarga Allah. Tema ini saya ambil, saudara, dari ayat yang ke-9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang berkata demikian: orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa, sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia,
maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Saudara, jadi kalau kita berbicara tentang lahir dalam keluarga Allah di sini, itu artinya sama dengan kita berbicara bagaimana kita mengalami kelahiran baru. Bagaimana kita mengalami proses kelahiran baru. Setiap pribadi yang mengalami proses kelahiran baru di sini, saudara, itu artinya sama dengan kita itu dilahirkan dalam keluarga besar Allah, dalam keluarga Allah, keluarga Tuhan, saudara. Dan untuk mengalami proses kelahiran baru atau lahir dalam keluarga Allah itu merupakan hal yang harus terjadi dalam setiap hidup kita. Jadi itu artinya tidak bisa tidak, saudara, bahwa setiap kita sebagai umat Tuhan, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus dilahirkan dalam keluarga Allah. Kita harus mengalami proses yang namanya kelahiran baru, dilahirkan kembali. Dan itu artinya, saudara, kita lahir dalam keluarga besar Allah, dalam keluarga kerajaan Allah, dalam keluarga kerajaan sorga. Contoh kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ketika Nikodemus, saudara, saat itu datang menjumpai Yesus, dikatakan di sana ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Dalam ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara, ketika Nikodemus ini, dia tertarik dengan sosok atau pribadi Tuhan Yesus, karena melihat setiap pengajaran yang dia sampaikan begitu luar biasa. Dan bukan hanya itu, saudara, Nikodemus ini tertarik bahwa setiap apa yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan, yang Yesus sampaikan, kebenaran itu, saudara, dimanapun Yesus berada, selalu diwarnai dengan mukjizat, selalu diwarnai dengan tanda-tanda ajaib yang dikerjakan dengan sangat luar biasa. Sehingga Nikodemus dikatakan di sini menyimpulkan, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuat mukjizat seperti yang Yesus lakukan kalau bukan dari Allah, kalau bukan dari Tuhan. Orang mati dibangkitkan, saudara. Orang yang lumpuh berjalan, bahkan sakit apapun, orang yang buta sejak lahir diselipkan bisa melihat kembali. Tanda-tanda heran ini rupanya, saudara, Nikodemus di sini dia memperhatikan, dia mengamati apa yang Yesus lakukan begitu luar biasa. Dan itulah sebabnya, saudara, Nikodemus ini datang kepada Yesus. Dia sampaikan, saudara, kepada Tuhan apa yang dia dapati tentang pribadi Yesus ini. Tetapi Yesus, saudara, berkata dengan terus terang kepada Nikodemus di sini. Intinya, kalau rindu untuk mengalami sorga, untuk masuk sorga, saudara,
bahwa tidak ada cara lain kecuali pribadi itu, saudara, harus mengalami kelahiran kembali. Makanya Yesus katakan dalam ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus sekalipun dia orang yang pandai, tetapi dalam menyikapi kebenaran firman Allah, saudara, dia menyikapi bukan dengan secara rohani, tetapi secara jasmani. Dia katakan, bagaimana mungkin kalau saya yang sudah tua di sini harus masuk kembali ke dalam rahim ibu saya dan dilahirkan kembali. Nikodemus berbicara tentang kelahiran, saudara, duniawi seperti manusia pada umumnya. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah kelahiran baru, kehidupan yang baru, saudara. Kehidupan yang tidak lagi, saudara, hidup sejalan dengan kehidupan yang lama, tetapi kehidupan yang berkenan kepada Allah, selaras dengan kebenaran. Makanya Yesus katakan, saudara, kalau kita hanya mengalami kelahiran secara daging, secara jasmani, secara tubuh, secara duniawi, Tuhan katakan kalau kita tidak dilahirkan dalam air dan roh, dalam firman dan Roh Kudus, saudara, hidup kita tidak akan bisa mengalami, menikmati, saudara, yang namanya sorga. Karena apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dalam roh adalah roh, saudara. Dan itu tidak bisa dicampur adukkan, tidak bisa disatukan. Dosa dengan kebenaran tidak bisa dikompromikan. Kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru tidak bisa disatukan, saudara. Jadi kehidupan yang lama yang tidak berkenan kepada Allah itu tidak bisa dikompromikan dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang selaras dengan kebenaran. Dosa ya dosa, benar ya benar, saudara. Jadi di sinilah Tuhan berbicara dengan tegas dalam kehidupan Nikodemus. Demikian juga di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Jangan sampai dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi kehidupan kita ini masih kehidupan yang lama. Yang memegang kendali hidup kita ini masih kehidupan yang lama, perilaku yang lama, saudara, pola pikir yang lama, yang tidak selaras dengan firman, yang tidak selaras dengan kebenaran, yang tidak selaras dengan isi hati Allah. Dikatakan tadi, makanya Yesus itu datang, saudara, dalam ayat pokok kita untuk membinasakan perbuatan iblis. Perbuatan iblis, perbuatan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan dibinasakan. Makanya kalau Tuhan berbicara kepada Nikodemus, saudara, kamu harus dilahirkan kembali. Kata harus itu berarti tidak bisa tidak. Tidak ada pilihan lain. Tidak bisa ditawar, saudara. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, percaya Yesus, menjadi pengikut Yesus, maka segala bentuk kehidupan yang lama yang tidak selaras dengan firman, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang tidak sesuai dengan kebenaran, saudara, itu harus kita tanggalkan. Kita harus masuk dalam proses di mana mengalami kelahiran baru, dilahirkan dalam keluarga Allah. Kita akan melihat beberapa hal yang menjadi alasan, saudara. Pertanyaannya di sini adalah mengapa kita harus dilahirkan dalam keluarga Allah? Mengapa kita harus dilahirkan dalam keluarga Allah? Mengapa kita harus mengalami kelahiran baru? Jadi ada beberapa alasan yang menjadi tujuan, saudara, yaitu mengapa kita harus dilahirkan dalam keluarga Allah. Beberapa tujuan yang ingin Tuhan capai dalam setiap hidup kita sebagai umat Tuhan, yang mengalami proses di mana kita mampu dilahirkan dalam keluarga Allah. Di sini yang pertama, saudara, tujuannya adalah supaya tidak membiasakan diri berbuat dosa lagi. Perhatikan dalam ayat pokok kita 1 Yohanes 3
ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri lagi untuk berbuat dosa, sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Saudara, dengan jelas dalam ayat 9 di sini dikatakan, saudara, bahwa setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan yang betul-betul sudah mengalami proses di mana kita lahir dalam keluarga Allah, dilahirkan kembali, lahir baru, mengalami kelahiran baru dalam hidup kita, dikatakan, saudara, tidak akan membiasakan lagi berbuat dosa. Jadi tidak akan membiasakan berbuat dosa lagi. Karena dikatakan apa, saudara? Karena di dalam setiap pribadi yang sudah mengalami proses kelahiran baru atau dilahirkan dalam keluarga Allah, itu ada benih. Dikatakan benih ilahi. Apa itu? Itulah kebenaran. Itulah firman Allah. Jadi firman Allah dalam hidup kita, saudara, itu adalah merupakan benih ilahi yang akan membimbing kita, mengendalikan di hidup kita, menuntun kehidupan kita sebagai panduan di hidup kita, sebagai rambu dalam hidup kita. Bagaimana kita melangkah dalam kebenaran, bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Jadi ada rambu, ada kebenaran, ada benih ilahi dalam hidup kita, saudara, yang akan membimbing kita, mengendalikan di hidup kita. Tetapi pribadi yang belum mengalami proses kelahiran baru atau dilahirkan, yang belum dilahirkan dalam keluarga Allah, saudara, dosa itu masih mengikat hidupnya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, saudara, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Tetapi kalau hidup saudara masih gemar berbuat dosa, ini menjadi tanda tanya besar dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru? Apakah kita sudah dilahirkan dalam keluarga Allah atau belum? Kalau kita masih gemar berbuat dosa, menyimpang dari kebenaran, tidak hidup selaras dengan firman, saudara, itu artinya saudara sudah bisa menilai sendiri. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, ada benih ilahi itu firman dalam hidup kita yang mengendalikan kita, kita akan menjadi pribadi, saudara, yang takut Allah. Kita akan menjadi pribadi yang takut Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi ada rasa takut dalam hidup kita. Itulah benih tujuan dari benih ilahi kebenaran firman Allah, saudara, yang ada dalam hidup kita. Perhatikan dalam 1 Yohanes 3 tadi, ayat 7 dan ayat 8 yang dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus menyatakan diri, Yesus hadir ke dalam dunia ini, dikatakan untuk membinasakan seluruh perbuatan iblis. Jadi kalau dalam hidup kita masih gemar melakukan perbuatan-perbuatan iblis, maka dikatakan di sini, itu artinya kita bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari iblis. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Allah. Dan kalau kita berasal dari iblis, itu berarti, saudara, kita layak dibinasakan.
artinya tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Yesus hadir untuk membinasakan segala bentuk perbuatan iblis. Yesus memang menebus kehidupan kita, mengampuni kita. Itulah sebabnya saudara, ketika Yesus sudah menebus kita dan mengampuni kita, itu adalah merupakan langkah awal yang luar biasa bagi hidup kita, di mana Yesus membuka jalan untuk perjalanan hidup kita ke depan supaya apa? Berjalan selaras dengan firman, selaras dengan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi pribadi yang takut akan Allah, takut akan Tuhan. Benih ilahi itulah yang akan membimbing kita, saudara, yang akan mengendalikan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi pribadi yang terus hidup benar, yang terus hidup di dalam kebenaran. Karena dengan jelas dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Berbuat kebenaran artinya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman, hidup di dalam, saudara, kehendak Tuhan. Memang bukan hal yang mudah dalam hidup kita, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Karena saudara, itu tidak bisa dikompromikan. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi proses kelahiran baru, dilahirkan dalam keluarga Allah, itu harus kita alami dalam hidup kita. Dulu sebelum kita, saudara, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak selaras dengan firman. Setelah kita percaya kepada Tuhan, masuk dalam keluarga Allah, saudara, maka jangan lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Jangan lagi hidup dalam kehidupan yang tidak selaras dengan firman. Tetapi mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak dibinasakan oleh Tuhan, supaya tidak dibinasakan oleh Allah. Karena perbuatan daging itu tidak mewarisi kerajaan Allah, tidak mewarisi kerajaan Allah. Untuk itu mari kita belajar. Sekecil apapun kebenaran firman yang kita pahami dan kita mengerti, itu merupakan bentuk tuntunan yang memandu hidup kita. Mari kita taati, mari kita lakukan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang Kristen, saudara, mendengar firman dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Sekalipun saudara menjadi pribadi yang setia, tetapi kalau hidup saudara masih hidup dalam kehidupan yang lama, dikendalikan kehidupan yang lama, itu artinya saudara belum masuk dalam keluarga Allah, belum dilahirkan dalam keluarga Allah. Makanya saya katakan tadi, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Karena saya sebagai hamba Tuhan gembala, saudara, hanya tahu sebatas ketika saudara di dalam rumah ibadah. Saya tahu saudara setia. Tetapi bagaimana dengan aktivitas saudara di luar? Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Mari saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan, belajar. Sekalipun sulit, tetapi inilah yang Tuhan tekankan bagi setiap hidup kita. Kita yang sudah mengenal Tuhan, percaya Tuhan, saudara, jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan iblis, supaya kita tidak turut dibinasakan oleh Tuhan. Tujuan kedua, saudara, mengapa kita harus dilahirkan dalam keluarga Allah? Tujuan kedua adalah supaya kita mampu berbuat benar dan hidup dalam kebenaran. Perhatikan dalam 1 Yohanes 2 ayat 29. Supaya kita mampu berbuat benar dan hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya.
Setiap pribadi, setiap orang, setiap anak Tuhan yang berbuat kebenaran. Artinya yang hidup benar, saudara. Hidup di dalam kebenaran dikatakan di sini lahir daripadanya. Nya di sini menunjuk kepada pribadi Tuhan. Setiap pribadi yang hidup benar, hidup dalam kebenaran, berarti yang hidup di dalam firman. Itu artinya sama dengan dia lahir dari Allah. Dilahirkan dalam keluarga Allah. Satu contoh, saudara, seperti Nikodemus tadi. Kalau kita baca dalam Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kemudian Nikodemus membuka suara. Ia adalah pemimpin orang Yahudi yang dengan diam-diam datang bertanya kepada Yesus, apakah hukum membolehkan kita menjatuhkan hukuman terhadap seseorang sebelum ia diadili? Saudara, Nikodemus di sini dia adalah merupakan salah satu pemimpin orang Yahudi. Artinya Nikodemus ini, saudara, orang yang punya pengaruh. Jadi ketika Yesus itu dijatuhi hukuman mati, saudara, tanpa diadili, Nikodemus berani bersuara. Sekalipun dia hanya pribadi, seorang diri. Kenapa Nikodemus berani, saudara, menyatakan itu? Karena di dalam hidupnya, saudara, setelah perjumpaannya dengan Yesus, itu dia ada kebenaran. Dia tahu betul bahwa Yesus dia adalah Tuhan, dia Allah, dia pribadi yang benar. Dan inilah, saudara, yang membuat Nikodemus dia sangat yakin dan dia percaya kepada Yesus. Dan nanti kita akan melihat bukti kelanjutan bagaimana Nikodemus ini, saudara, dia pribadi yang luar biasa. Walaupun dalam Alkitab tidak banyak menceritakan tentang iman Nikodemus ini kepada Yesus, tetapi dari perbuatan, dari kebenaran yang dia lakukan, saudara, dalam hidupnya, itu membuktikan, saudara, bahwa dia pribadi yang dilahirkan dalam keluarga Allah. Dia tidak mau, saudara, ikut mayoritas yang tidak selaras dengan firman, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sekalipun dampaknya Nikodemus, saudara, dia harus dikucilkan. Tetapi kita melihat di sini, dia berani ambil resiko itu. Dia hidup dalam kebenaran, dia lakukan kebenaran. Dampak kebenaran itu sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pentingnya, saudara, dalam hidup kita ini untuk hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenaran, saudara. Hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam firman Allah. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Akibat dari kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara, pribadi yang sudah dilahirkan dalam keluarga Allah dapat dipastikan, saudara, mereka akan mampu hidup benar dan hidup di dalam kebenaran. Jadi dapat dipastikan mereka akan punya kekuatan, punya kemampuan. Karena Tuhan yang memampukan, saudara, untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika, saudara, ada komitmen dalam hidup kita, setelah kita percaya Yesus, tidak hanya cukup percaya.
Karena dalam perjalanan iman kita itu saudara sangat panjang ke depan saudara, bahwa perjalanan iman kita itu tidak mudah. Banyak hal yang seringkali ingin menyeret, menjatuhkan hidup kita, menyeret iman kita, menjatuhkan hidup kita. Tetapi kalau kita belajar saudara, melihat kebenaran firman Allah ini dalam hidup kita, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan saudara, yang tidak hanya di sini mendengar, tetapi kita akan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan inilah saudara tanda kedua, tujuan kedua, mengapa kita harus dilahirkan kembali. Kita harus mengalami kelahiran baru, dilahirkan dalam keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Jadi tidak hanya saudara bertujuan dalam hidup kita ini supaya tidak membiasakan diri lagi berbuat dosa, tetapi juga dalam hidup kita saudara di sini supaya kita mampu berbuat benar dan hidup di dalam kebenaran. Jadi mampu berbuat benar dan hidup di dalam kebenaran. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu tidak gampang saudara. Sama seperti Nikodemus tadi, berani bersuara di antara mayoritas, sekalipun dampaknya saudara mungkin merugikan bagi hidupnya, tetapi dia saudara pribadi yang berani membuktikan bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Dia berani menyatakan yang salah dan yang benar. Dan memang itu tidak mudah. Dan inilah yang Tuhan inginkan saudara dalam setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dosa tidak bisa dikompromikan dengan kebenaran. Dosa ya dosa, benar ya benar. Makanya Tuhan tadi menggarisbawahi, saudara, perbuatan dosa itu lahir dari iblis, tetapi pribadi yang berbuat benar itu lahir dari Allah, dilahirkan dalam kerajaan Allah. Jadi artinya jelas, hitam putihnya itu jelas saudara. Jadi tidak bisa dikompromikan. Dosa ya dosa, benar ya benar. Dosa itu mendatangkan maut. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut, upah dosa itu kebinasaan, upah dosa itu kehancuran. Dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan saudara di sini yang hidup benar, hidup di dalam kebenaran, supaya kebenaran itu terus membawa hidup kita di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga saudara, tujuan ketiga, mengapa kita harus dilahirkan dalam keluarga Allah, dilahirkan dalam keluarga Allah. Di sini tidak hanya saudara bertujuan supaya kita tidak membiasakan diri lagi berbuat dosa, dan juga tidak hanya supaya kita ini mampu berbuat benar dan hidup dalam kebenaran, tetapi yang ketiga supaya kita mampu hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Jadi setiap pribadi yang dilahirkan dalam kerajaan Allah, kerajaan dalam keluarga Allah, dalam keluarga Tuhan, yang sudah mengalami proses kelahiran baru, saudara, dapat dipastikan di sini dalam hidupnya dia mampu hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Jadi kalau dalam hidup kita ini belum mampu hidup dalam kasih, belum bisa mengasihi satu dengan yang lain, itu dipertanyakan di hidup kita. Itu masih tanda tanya besar. Apakah kita sudah dilahirkan dalam keluarga Allah atau belum? Perhatikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat pokok kita berkata, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengasihi satu sama lain, sebab kasih berasal dari Allah.
Orang yang mengasihi adalah anak Allah dan ia mengenal Allah. Jadi pribadi yang hidup dalam kasih dan saling mengasihi, dikatakan di sini ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita sebagai pribadi yang mengenal Allah, mengenal Tuhan, saudara, tetapi dalam hidup kita tidak tahu mengasihi satu dengan yang lain, tidak bisa hidup dalam kasih, maka di sini dipertanyakan, saudara, apakah kita sudah mengalami yang namanya proses kelahiran baru atau belum? Atau sebaliknya, saudara? Untuk itu mari kita belajar di sini. Setiap pribadi, saudara, yang mengalami proses kelahiran baru atau dilahirkan dalam keluarga Allah, dapat dipastikan dikatakan di sini, ia akan berbuat kasih, saudara. Setiap orang yang mengasihi dikatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Makanya dalam firman Allah, dalam kehidupan kita dituntut untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita semua adalah keluarga Allah. Ada dalam satu keluarga besar, keluarga kerajaan sorga. Sekalipun kita beda suku, beda ras, tetapi setiap pribadi yang percaya Yesus, yang lahir dari keluarga Allah, saudara, kita ini adalah satu keluarga, satu keturunan di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Karena kita semua akan sama-sama ada di dalam kerajaan Allah, di dalam sorga yang Tuhan sediakan. Makanya mari kita belajar apa yang Yesus tekankan di sini. Setiap pribadi yang hidup benar, saudara, ia berasal dari kebenaran, berasal dari Allah, berasal dari kerajaan Allah, berasal dari keluarga Allah. Tetapi setiap pribadi yang berbuat dosa, ia berasal dari iblis dan ia akan dibinasakan. Untuk itu, saudara, saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikan ini dalam setiap kehidupan kita, supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, tidak hanya sebatas kita memahami sorga, tahu tentang sorga, tetapi kita tidak masuk di dalamnya. Kita harus tahu kebenaran bagaimana untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tidak hanya cukup percaya Yesus. Jadi kalau kehidupan kita ini masih diwarnai dengan dosa, jangan lagi kita mengharapkan sorga. Kalau kita sudah ambil keputusan percaya Yesus, mari kita harus masuk dalam proses. Itulah dilahirkan dalam keluarga Allah, mengalami kelahiran baru, dilahirkan dalam keluarga Allah, supaya kehidupan kita ini, saudara, tidak dibinasakan oleh Tuhan, tetapi kita boleh menikmati sorga yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, saudara, kembali dalam Yohanes 19 ayat 39 sampai ayat 40, bukti bagaimana Nikodemus ini, dia memiliki kasih dalam hidupnya, hidup dalam kasih, membuktikan bahwa dia, saudara, pribadi yang masuk dalam keluarga Allah, dilahirkan di dalam Allah. Yohanes 19 ayat 39 dan ayat 40, juga Nikodemus datang ke situ. Nikodemus yang sama, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Jadi Nikodemus di sini adalah pribadi yang sama, yang saat itu dia datang kepada Tuhan. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kanti beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan
mayat. Dalam terjemahan Firman yang Hidup mengatakan, Nikodemus, orang yang menghadap Yesus pada malam hari, juga pergi dan membawa kira-kira 50 kg campuran mur dan gaharu. Bersama-sama mereka membalut mayat Yesus dengan kain lenan panjang yang sudah dibubuhi rempah-rempah, sebagaimana adat orang Yahudi dalam hal menguburkan mayat. Saudara, kalau kita melihat di sini, apa yang dilakukan Nikodemus sangat luar biasa. Menunjukkan pribadinya, jati dirinya, bagaimana mengalir hati yang mengasihi. Ketika Yesus saat itu, saudara, sudah mati di atas kayu salib, masuk dalam proses penguburan, Nikodemus hadir. Dia membawa rempah, saudara, sebagaimana tradisi orang Yahudi untuk menguburkan orang yang mati. Dikatakan di sini Nikodemus datang dengan ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Minyak mur di sini, saudara, itu adalah dalam ensiklopedia Alkitab, saudara, dikatakan getah yang sudah kering dan harum baunya dari sejenis pohon, baunya harum, saudara. Ini diberikan sebagai hadiah yang dipakai sebagai obat dan juga menyiapkan jenazah orang yang sudah mati, saudara, dalam persiapan penguburan. Jadi mur yang dimaksudkan di sini bukan mur baut yang dijual di toko bangunan itu, ya, tetapi di sini adalah sejenis rempah, ya, rempah khusus yang dikhususkan, yang dipakai, saudara, untuk membalut, ya, apa itu mori, itu kain, saudara, untuk membalut jenazah yang akan dikuburkan itu. Jadi harus pakai rempah, berbeda, saudara, dengan tradisi yang di Indonesia. Kalau di kalangan Yahudi sampai sekarang pun, saudara, mereka masih memakai ini, pakai rempah ini. Pada saat itu tujuannya, saudara, selain untuk mengawetkan, supaya baunya juga tidak terlalu menyengat. Karena pada zaman itu, saudara, kuburan di sana hanya dilubangi, ditutup batu. Hanya dilubangi dan ditutup batu. Seperti itu. Makanya mayat-mayat di sana kebanyakan, saudara, hanya seperti mengering, ya, tidak membusuk. Ya, karena ada rempah ini tadi. Jadi apa yang dilakukan, saudara, Nikodemus begitu luar biasa. Bukti kasihnya kepada Tuhan. Sekalipun, saudara, banyak kalangan berseberangan dengan Nikodemus, tetapi dia tahu mana yang benar. Dia lakukan kebenaran, hatinya mengasihi. Apa yang dia bawa ini, saudara, nilainya sangat luar biasa kalau dirupiahkan. Tetapi Nikodemus tidak memperhitungkan itu. Karena di dalam hatinya dia mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan. Jadi pribadi yang lahir dalam keluarga Allah, saudara, dia adalah pribadi yang mau bisa hidup dalam kasih dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan inilah yang harus kita wujudkan dalam hidup kita. Karena itu bukti, saudara, bahwa kita sebagai pribadi yang dilahirkan dalam keluarga Allah. Jadi kalau kita, saudara, belum bisa mengasihi satu dengan yang lain, kalau kita masih suka membenci satu dengan yang lain, saudara, itu dipertanyakan dalam hidup kita. Sudahkah kita ini mengalami kelahiran baru, dilahirkan dalam keluarga Allah, atau belum? Saudara, dengan Tuhan yang tahu, saudara, dengan Tuhan yang memahami. Saudara, apa yang saya sampaikan pada saat ini, mari kita belajar
untuk mewujudkan itu dalam hidup kita. Karena itulah yang Tuhan tekankan bagi setiap hidup kita. Harus tidak ada pilihan lain, saudara. Dosa ya dosa, benar ya benar. Dosa dengan kebenaran tidak bisa dikompromikan. Hitam dan putih tidak bisa disatukan. Jadi kalau kehidupan kita berbuat dosa, dampaknya kita tahu sendiri. Itulah maut, itulah kebinasaan. Kalau kita masih gemar berbuat dosa, itu artinya kita bukan berasal dari Allah, tetapi ayat pokok kita mengatakan berarti berasal dari iblis yang akan turun dibinasakan, saudara. Tetapi kalau kita berbuat benar, saudara, kita berasal dari Allah, dilahirkan dalam keluarga Allah, dan itu yang harus kita wujudkan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Allah ini boleh memandu kehidupan kita, mengingatkan kita, memotivasi kehidupan kita, bahwa kita tidak hanya cukup dengan percaya Yesus, tetapi dilahirkan dalam keluarga Allah itu adalah satu keharusan yang harus kita wujudkan dalam hidup kita, supaya kita tidak berbuat dosa lagi, tidak membiasakan diri berbuat dosa lagi, supaya kita mampu hidup benar, saudara, dan hidup di dalam kebenaran, berbuat benar dan hidup dalam kebenaran, serta saudara, supaya kita mampu hidup dalam kasih dan saling mengasihi. 3 hal inilah yang menjadi tanda pribadi yang sudah hidup di dalam kebenaran, dilahirkan dalam kebenaran, dilahirkan dalam kerajaan Allah, dilahirkan dalam keluarga Allah, atau mengalami saudara kelahiran baru. Jadi 3 hal ini menjadi tanda dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah firman Allah ini terus membimbing kehidupan kita, memperbarui hidup kita, dan juga meneguhkan hidup kita. Saya undang Pak Masjid maju ke depan. Saya rindu angkat pujian, bagikan bejana siap dibentuk. Why?
harus kami bayar Bapak untuk semuanya itu Bapak. Mari Bapak, mari Kau mau ajar hidup kami untuk tidak berbuat dosa Bapak. Kau mau ajar hidup kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan Engkau. Kau mau ajar hidup kami untuk saling mengasihi kepada sesama kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Mari Bapak, mari bela hidup kami dari hari ke hari semakin Engkau bentuk lewat kebenaran firman-Mu hingga kehidupan kami boleh sempurna di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, mari Kau pakai hamba-Mu Yesus hari lebih luar biasa dalam memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, mari apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Bapak, mulai Engkau memberkatinya Bapak. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Bapak, hingga keluarga hamba-Mu boleh senantiasa berada dalam kepasayan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami serahkan sidang semangat-Mu saat malam ini Bapak yang sudah hadir dalam ibadah kami saat malam hari ini. Kami tak tahu beban apa yang mereka bawa, namun satu hal yang kami tahu, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang sanggup. Problema kami tidak sama Bapak, tapi kami punya Tuhan yang sama. Malam hari ini kami hanya berseru kepada-Mu Bapak. Segala beban kami, segala masalah kami taruh di bawah kaki. Hanya di dalam nama Yesus, semuanya sudah Kau lepaskan Bapak. Jawaban yang terindah malam hari ini sudah kami terima Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati keluarga jemaat-Mu dimanapun berada Bapak. Biarlah hikmat yang daripada Engkau senantiasa turun atas keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu masing-masing Bapak. Kami yang tidak percaya pagar perlindungan-Mu senantiasa mempagari jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sisa ibadah kami malam hari ini tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap mengalir dan terus mengalir dalam setiap hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau serahkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Siapa nama Tuhan? Firman Tuhan saat malam ini mengajarkan supaya kita bisa lahir dan menjadi keluarga Allah dalam hidup kita, supaya kita tidak membiasakan hidup dalam dosa, dan kita mampu berbuat benar dan hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan juga mengajarkan supaya kita memiliki kasih dan hidup saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat malam hari ini. Terima kasih buat segala teguran-Mu. Terima kasih buat segala yang telah Engkau beri pada sore hari ini. Engkau sungguh luar biasa mengasihi hidup kami. Jika Engkau telah segarkan kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan, sementara kehidupan kami hendak mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Melalui apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami mau mempersembahkan. Ajar kami mempersembahkan dengan kerelaan hati. Biarlah melalui persembahan kami ini boleh berguna buat pelayanan-Mu di tempat ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan buat hamba-Mu yang mengelolanya, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Walau senang, sama-sama pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Yeah.
percaya, tetapi aku kan tetap berjalan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Untuk pengumuman, saya kira tidak ada. Besok hari Rabu kembali kita akan berhimpun di tempat ini pada jam yang sama. Kita mengakhiri ibadah kita saat sore hari ini. Sekali lagi kami undang saudara bangkit berdiri, dan sekali lagi Bapak Gembala maju ke depan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas. Engkau yang sudah menjadikan kami berharga di hadapan-Mu untuk doa ajar dalam hidup kami Tuhan, untuk menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, kehidupan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kehadiran kami, umat-Mu di hadapan-Mu petang hari ini tidak sia-sia. Engkau memperhitungkan semua yang sudah kami kerjakan, semua yang sudah kami persembahkan di hadapan Tuhan. Baik waktu kami, hidup kami, talenta-talenta kami, harta kami yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan petang hari ini. Kami percaya Tuhan semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memahami setiap kehadiran kami, bahkan setiap beban kami masing-masing. Yang sakit Tuhan kami percaya Engkau yang sudah menyembuhkan. Lemah kuatkan, susah hiburkan. Dalam kekurangan cukupkan Tuhan. Bahkan dalam persoalan apapun Engkau yang sanggup memberikan kemenangan, memberikan kelegaan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Memberkati seluruh pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Sekecil apapun pekerjaan mereka Tuhan, ketika Tuhan berkenan menopang hidup mereka, pekerjaan mereka, kami percaya keberhasilan demi keberhasilan senantiasa mampu diraih oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sebab Tuhan yang berkenan memberkati. Engkau juga menganugerahkan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam setiap hidup kami. Supaya ketika Tuhan persoalan di hidup kami hadapi, kami tetap mampu hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau melawat mereka, mengingatkan mereka, supaya di hari-hari mendatang kembali bersama kami untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian kegiatan pekerjaan-Mu di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Engkau yang sudah mengawali segalanya. Kami percaya terus pembelaan-Mu Tuhan kerjakan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Jadikan setiap kami umat-Mu alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga melalui setiap hidup kami pribadi lepas pribadi, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu, khususnya setiap pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, aparat, menteri sipil, militer, gubernur, bupati, camat, pamong, desa, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka yang sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin negeri kami ini. Kami percaya Engkau memberikan hikmat dalam hidup mereka masing-masing, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil tidak, oh Tuhan Yesus, merugikan kami umat ketebusan-Mu, tetapi boleh tetap memberikan satu ruang kebebasan, keluasan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, memberkati persembahan anak-anak-Mu, bahkan mereka kembalikan milik Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu senantiasa tergenapi atas setiap kehidupan umat-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami menyerahkan di hidup kami, perjalanan kami, jauh dekat berkendaraan, berjalan kaki, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami sampai di rumah masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang kekasih-kekasihku, pulanglah bersama-sama dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, penghantaran, tuntunan, pimpinan dari kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian mulai saat petang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.